Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi sama aku Emilia Riasa. Nah, di video kali ini aku tuh mau share ke kalian semua. Jadi, aku ada requestan ya, teman-teman, dari bunda yang jauh di sana tapi dekat di hati. Hehehe. Nah, sebenarnya ini aku nggak boleh ngomong ya, teman-teman. Jadi, cukup aku kasih tahu ke kalian bahwa ini tuh request kayak gitu. Karena bunda ini tidak mau diterus terangkan siapa namanya, tinggalnya di mana, kayak gitu. Jadi aku juga menjaga privasinya bunda ini ya. Jadi langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cara mengatur gaji 3,5 juta. Nah, dalam 1 bulan ya, teman-teman. Jadi di sini untuk ini ya, Bunda, aku bagi dulu seperti biasanya, tapi kali ini berbeda. Biasanya itu 20, 30, 50% kayak gitu. Dan yang sekarang ini aku mau bagi juga menjadi 3, tapi dalam 10%, 40%, dan 50% ya, teman-teman. Nah, di sini yang 10% itu hasilnya adalah 305.000, terus yang 40% 1.400.000, yang 50% 1.750.000. Nah, di sini aku mau nulis dulu untuk pendapatannya biar enggak lupa gitu ya. Jadi pendapatannya yaitu 3.500.000 per bulan ya, teman-teman. Nah, di sini aku mau bagi dulu untuk yang 50%, yaitu 1.750.000. Di sini aku anggarkan untuk pengeluaran wajib ya. Nah, di sini yang pertama yaitu sedekah. Aku ingetin ya, teman-teman. Jadi, seberapapun pendapatan kita tuh wajib banget bersyukur dan bersedekah ya, teman-teman. Salah satu cara kita bersyukur yaitu dengan bersedekah. Jadi, di sini aku tidak mematok untuk seberapa besar atau seberapa kecil nominalnya dalam bersedekah. Yang penting kita itu ikhlas ya, teman-teman. Dan di sini juga nggak ada unsur riya ataupun dapat berkurangnya pahala atau segala macam kayak gitu ya, teman-teman. Karena sejatinya itu adalah di sini aku mengingatkan aja, kalau memang enggak ditulis itu kemungkinan besar pada lupa kayak gitu ya, teman-teman. Nah, lanjut lagi untuk listrik itu 100.000, SPP 50.000, gas 50.000, bensin 100.000, kuota 120.000, bulanan 300.000, beras 130.000, sayur 600.000, dan darurat 200.000. Untuk sayur itu untuk selama 4 minggu ya, teman-teman. Jadi untuk 1 bulan kayak gitu. Dan hasilnya adalah 1.750.000 ya, teman-teman. Nah, di sini untuk yang 50% sudah, jadi aku mau lompat dulu ke atas. Jadi yang 10% ya, teman-teman. Karena nanti yang 40% itu aku bakal anggarin untuk dana sendiri kayak gitu. Dan ini yang 10% hasilnya 350.000. Nah, di sini aku buat untuk keperluan lain-lain karena si bunda ini mempunyai atau ingin menargetkan dalam sekian ini ya, sekian anggaran kayak gitu. Jadi yang pertama ada skincare itu 100.000. Terus untuk motor itu misalnya kalau ban bocor atau ganti oli kayak gitu ya, itu 100.000. Terus ada jajan anak 150.000. Nah, kenapa sih aku taruh yang 3 kategori ini untuk keperluan lain-lain? Karena ini dalam 3 kategori ini bisa untuk ini ya, maksudnya bisa ditoleransi atau enggak sebulan sekali kayak gitu. Misalnya skincare itu kan enggak sebulan sekali beli ya, teman-teman. Atau ganti oli juga itu paling lama 3 bulan sekali kayak gitu. Pokoknya random ya. Nah, terus yang untuk 40% itu ada 1.400.000. Di sini aku buat untuk sinking funds. Nah, di sini misalkan nih, ini misalkan tujuannya itu adalah pajak motor, terus kurban, terus umroh, terus nanti ada investasi, ada tabungan pendidikan kayak gitu. Nah, terus yang terakhir ada darurat.
Nah, untuk tabungan pendidikan itu bener-bener penting ya teman-teman. Nanti bakal aku bikinkan video terpisah untuk secara rinci gimana sih caranya aku pribadi mengatur tabungan pendidikan kayak gini ya, karena lebih tinggi sekolah anak pasti itu lebih besar biayanya kayak gitu. Nah, di situ tadi udah aku tulis tujuan-tujuan sinking funds-nya misalnya apa aja. Dan di sini aku mau juga nulis cara menabung menyenangkan kayak gitu ya. Karena menabung itu jangan dibikin susah dan jangan dibikin stres kayak gitu ya. Kalau memang ada uangnya kita tabung, kalau emang nggak ada ya udah jangan dipaksain kayak gitu. Karena bisa membuat kita tuh malah kepikiran kayak gitu ya, teman-teman. Nah, ini lagi aku bikin tabel-tabel ya. 1.400.000 dalam 1 bulan. Jadi misalkan kalian itu punya uang misalkan 5 juta kayak gitu ya. Nggak mungkin dong kalian 3 juta itu habis untuk makan aja kan ya. Jadi kita tuh memang juga harus bener-bener jangan sampai pemborosan kayak gitu. Ya aku tidak memaksa kalian untuk ngirit kayak gitu, karena memang kebutuhan setiap keluarga itu berbeda-beda ya. Kebutuhan setiap keluarga berbeda-beda, pemasukannya juga berbeda-beda, pengeluaran juga berbeda-beda kayak gitu ya. Jadi aku nggak memaksa kalian untuk ngirit sebenarnya. Tapi di sini aku hanya memberi inspirasi aja sih sebenarnya ya. Nah, di sini udah aku bikin kotak-kotak kayak gitu. Ini kalender ya teman-teman, ini sistem kalender. Kalau kalian yang belum nonton video aku, kalian bisa scroll terus itu mungkin udah beberapa bulan yang lalu udah aku buat ya. Nah, terus di sini aku kasih stabilo dulu untuk lebih gimana ya, lebih terang gitulah ya intinya, karena bisa membedakan mana tanggal dan mana nanti nominal yang mau kita isi kayak gitu. Nah, di sini untuk 1.400.000 dibagi 30. Nah, dibagi 30 ya. Nanti bakal aku hitungkan berapa sih jumlahnya kayak gitu. Nah, di sini hasilnya adalah 46.600 sekian-sekian kayak gitu ya. Nah, kalau aku kalikan 46 kali 30 itu hasilnya masih 1.380.000. Nah, karena biasanya habis gajian itu kita masih ada uang longgar kayak gitu ya. Jadi tanggal 1 itu aku isi harusnya 66 ya, teman-teman. Jadi di situ aku salah. Ngisinya malah 50, itu salah ya. Harusnya 66.000 kayak gitu. Baru di hari kedua sampai 30 itu 46.000 kayak gitu ya, teman-teman. Mohon maaf itu ada kesalahan. Nah, ini cara yang pertama. Terus cara yang kedua itu tadi yang pertama sistem tanggal ya, teman-teman, sistem kalender. Nah, kalau untuk yang kedua ini nih sistem bulanan kayak gitu. Jadi dalam setiap bulan kita tuh langsung aja ngisi ke kotak tabungan atau ke rekening itu sebesar 1.400.000 kayak gitu. Jadi langsung per bulan ya, teman-teman. Dan menurut aku kalau memang nabungnya langsung 1 bulan kayak gitu kan, itu tuh lebih efektif dan lebih menjaga konsistensi kita dan lebih mengirit tenaga kita untuk coret-coret kayak gitu ya. Tapi tidak dipungkiri kalau kalian memang sukanya dicoret-coret kayak gitu, jadi ya mungkin bisa memakai yang sistem kalender ya, teman-teman. Nah, ini yang sistem bulan tahunan, ini nih udah aku bikin dan aku juga tulis judulnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, di situ untuk kolom yang kedua yang bawah ya, aku isi 1.400.000 kayak gitu. Dan misalkan kalian udah ngisi, itu kalian kasih conteng kayak gitu ya. Ini kalau misal kalian nabungnya di rumah. Nah, lanjut lagi, di sini kalau aku hitung ya teman-teman, aku hitung untuk totalnya 1.400.000 dikalikan 12 dan hasilnya itu ada 16.800.000. Mohon maaf, ini duit ya teman-teman. Nah,
Jadi kayak gitu, misalkan udah ini ya, udah terkumpul 16.800.000, jadi kalian tuh bisa tuh langsung 1 tahun tadi dibagi menjadi beberapa kategori ini. Nah ini ya teman-teman, yang aku tulis ini untuk setiap anggarannya ini bukan dari si bunda ini tadi, bukan requestan bunda, tapi di sini aku hanya ngarang aja kemungkinan atau ini intinya ini sebagai contoh ya teman-teman, kayak gitu. Nah, ini untuk yang nomor 6 tadi, dana darurat, itu misalkan di bulan ini nggak kepake, kalian bisa juga masukin ke sinking funds, kayak gitu. Ini di luar dari 16.800.000 ya, teman-teman. Nah, di situ udah selesai untuk cara yang kedua, lalu ada cara yang ketiga, yaitu metode sinking funds. Pasti nih bunda-bunda di rumah, teman-teman semua, udah nggak asing lagi ya yang namanya sinking funds kayak gitu. Karena memang banyak banget konten kreator yang membuat konten tentang sinking funds kayak gitu juga banyak banget. Aku juga udah banyak banget buat ya, kalau nggak salah ada 4 video kayak gitu. Pokoknya kalian cari aja, scroll-scroll kayak gitu. Nah, di sini udah selesai. Ini misalkan aku bikin untuk umroh, investasi, kurban, dan pendidikan kayak gitu aja ya. Belum yang lain-lain kayak gitu yang tadi. Pokoknya sesuaikan dengan kemampuan dan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya di rumah kayak gitu. Dan jadi tenang aja untuk bunda-bunda di rumah di luar sana yang mau request juga dengan budget yang kecil, insya Allah bakal aku bikinin juga ya. Jadi nggak melulu yang bisa nabung itu yang budgetnya besar itu enggak ya teman-teman. Jadi semuanya bisa, nanti kalian bisa juga scroll-scroll video aku, atau kalian bisa juga DM di @emiliariasa. Nah, oke semuanya. Jadi udah segini aja video dari aku. Semoga bermanfaat untuk bunda-bunda semua, untuk kita semua. Dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng biar kalian gak ketinggalan video baru dari aku. See you next time. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.